Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu ASN penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah, selamat bertemu dengan saya Laudian Bakri dari Inspektorat Kabupaten Buton Tengah. Melalui acara Zoom ini, kita dapat membahas tema yang berjudul tentang upaya pencegahan korupsi pada penyelenggara pemerintahan Kabupaten Buton Tengah. Mudah-mudahan dengan materi ini kita dapat mengambil nilai-nilai yang dapat menjadikan kita untuk lebih berhati-hati di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Izinkan saya untuk menampilkan materi bahasan kita pada sore hari ini. Semoga kita dapat mengikutinya dengan baik. Bapak dan Ibu, takut belum tentu menjadi penakut, dan sudah pasti pemberani. Sedangkan pemberani belum tentu menjadi pemberani, dan sudah pasti penakut. Mari kita uji apa yang terkandung makna dari kalimat ini. Bahwasanya takut sebagai individu penyelenggara pemerintahan, kalau kita menanamkan di dalam diri pribadi kita tentang sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak berani untuk melaksanakan hal-hal yang melanggar. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa takut itu belum tentu menjadi penakut. Takut berarti dapat melaksanakan hal-hal yang diamanahkan oleh agama. Begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintah. Kita takut kepada hal-hal yang melanggar akan hukum konvensional, hukum adat, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan hukum dijadikan sebagai payung agar supaya kita tidak terjerumus kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum. Oleh karena itu, terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kita, pada sore hari ini saya mengambil tema dengan topik upaya pemberantasan korupsi pada penyelenggaraan negara di Kabupaten Buton Tengah. Adapun tujuan dalam menyampaikan materi ini adalah sebagai prasyarat untuk memenuhi tugas peserta diklat penyuluh anti korupsi. Yang kedua, memberikan pemahaman nilai-nilai budaya kearifan lokal dalam pencegahan korupsi. Dan yang ketiga, dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan dari korupsi. Sasarannya adalah aparatur sipil negara, dalam hal ini di wilayah kabupaten, di pemerintahan Kabupaten Buton Tengah. Berbicara tentang korupsi, sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalamnya banyak mengungkapkan tentang korupsi, di mana korupsi itu adalah yang dapat merugikan keuangan negara. Suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Sedangkan pengertian korupsi menurut Nurdiana, bahwa korupsi itu, kata korupsi berasal dari bahasa Yunani, yaitu koruptif, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang,
dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, serta melanggar norma-norma agama, materi maupun hukum. Kalau dari unsur lokal, kearifan lokalnya, bahwa kata korupsi itu menurut bahasa Wolio artikulasinya itu kaso, yang artinya rakus, atau kasihu yang artinya rakus sekali, atau sumpali artinya sangat rakus. Dan bahkan ada kata lainnya yang lebih keras dari itu, yaitu nanali, yang artinya sangat rakus sekali, sangat luar biasa rakus. Nah, oleh karena itu, bahwa keragaman budaya bangsa kita dapat memberikan nilai-nilai yang bisa kita jadikan dasar untuk menjadi panutan, untuk menjadi motivasi di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang ada. Leluhur kita telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita hidup, bersikap dengan baik, berbuat dengan baik, dan tidak merugikan orang banyak. Berupaya untuk menghindari mengambil hak-hak orang lain yang bukan merupakan hak kita. Dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab kita sebagai pegawai negeri, tentunya aturan adalah menjadi dasar pijakan kita agar kita tidak pernah melanggar aturan tersebut. Sehingga ada beberapa pemicu tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian kita. Hal ini bisa menjadi kehati-hatian kita dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, yang bisa merugikan keuangan negara. Hal-hal apa saja yang dapat merugikan keuangan negara? Misalnya, kita di dalam mengelola keuangan negara pada masing-masing OPD tentunya didasarkan dari perencanaan. Dari perencanaan yang kita lakukan, kita kemas dengan baik agar memenuhi fungsi dan tanggung jawab masing-masing struktur yang ada. Terdelegasi dengan baik, berdasarkan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Apabila dari sistem tersebut tidak berjalan dengan baik, tidak berdasarkan aturan yang ada, tidak berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan, saya yakin bisa menjadi pemicu terjadinya kerugian keuangan negara apabila antara perencanaan dengan realisasi berbeda pelaksanaannya. Tentunya dibutuhkan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peruntukannya. Yang berikut, apabila kita menjadi seorang pegawai negeri yang memiliki integritas, tentu kita dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab kita memberikan pelayanan agar tidak dapat menerima suap dalam bentuk apapun. Kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Kita melayani masyarakat dengan baik agar supaya mereka terlayani dengan cepat dan dapat memenuhi apa yang menjadi tujuannya. Kemudian dari itu, perlu kita lihat persoalan lain selain daripada kata suap. Berbicara tentang suap menyuap, berbicara tentang gratifikasi, bicara tentang pemerasan, bicara tentang penggelapan dalam jabatan atau perbuatan curang serta konflik kepentingan. Semua itu menjadi pemicu daripada tindak pidana korupsi. Marilah kita menjaga diri dari permasalahan-permasalahan tersebut agar kita tidak tergoda, agar kita tidak terpancing
terpancing dengan model pendapatan yang secara tiba-tiba melalui pemberian seseorang atau perbuatan yang menyalahi aturan dari fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ada beberapa strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi agar supaya kita tidak terjerat di dalam. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh pimpinan kita, bekerja dengan baik, bekerja berdasarkan amanah, bekerja berdasarkan aturan undang-undangan yang ada. Karena kita di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, ada banyak kontrol, ada banyak penilai, ada banyak pemantau, baik itu ya dari kalangan aparat penegak hukum, LSM, atau masyarakat lainnya yang selalu mengevaluasi kinerja kita. Hal inilah yang menjadi bentuk represif yang akan kita jumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Di samping itu, ada reformasi birokrasi, ada perbaikan sistem. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu perlu kita berhati-hati dan berdasarkan aturan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Di samping itu, kita selalu memberikan edukasi dan atau kampanye kepada teman-teman lainnya atau kepada adik-adik kita agar supaya melaksanakan tugas dengan baik, menghindari korupsi, menghindari gratifikasi, menghindari suap menyuap, dan atau menghindari hal-hal yang mendiskreditkan daripada diri kita terhadap pelanggaran aturan dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab. Bapak dan Ibu, perlulah kiranya kita sebagai individu yang menjadi penyelenggara pemerintah yang baik harus memiliki integritas agar supaya kita tidak tergoda, tidak terpancing oleh tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Bentuk-bentuk yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah sikap adil, kemudian harus menjadi pemberani, harus peduli, jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, sederhana, dan kerja keras. Hal semua itu dapat Bapak dan Ibu terjemahkan seperti apa makna dari adil, makna dari seorang pemberani, makna sebagai seorang yang peduli terhadap tanggung jawab. Fungsi dan tanggung jawab kita sebagai pegawai negeri, begitu pula harus jujur, baik kepada pimpinan maupun kepada staf, bahkan maupun kepada masyarakat luas, agar supaya kita dalam melaksanakan tugas tidak diinterpretasi negatif. Kemudian perlu kita menyimak, ada beberapa nilai dari kearifan lokal di daerah kita ini yang bisa kita jadikan nilai yang memberikan motivasi dan mengingatkan kita agar supaya kita bekerja dengan baik sesuai dengan amanah yang diberikan oleh atasan dan tanggung jawab secara hukum. Nilai-nilai tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh leluhur kita tentang konsep daripada falsafah Wolio, yaitu inci kuli, yang artinya cubit kulit. Kalau masing-masing orang mencubit kulitnya sendiri terasa sakit, maka pasti juga terasa sakit jika mencubit kulit orang lain. Pesan sederhananya adalah jika tidak mau disakiti, maka janganlah menyakiti orang lain. Dari kata tersebut, itu menjadi dasar pemahaman yang melahirkan 4 ikatan bersama
masyarakat. Yang pertama, umamayakan, artinya saling takut melanggar rasa kemanusiaan antar sesama masyarakat. Yang kedua, umamayakan, artinya saling menyayangi antar sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, popiapiara, saling memelihara antar sesama anggota masyarakat. Kemudian yang keempat, puangkang katakan, antar, artinya saling mengangkat derajat antara sesama anggota masyarakat. Nilai ini sangat memberikan motivasi kepada kita apabila kita memahami dan mengerti tentang bagaimana pengejawentaannya terhadap kehidupan kita keseharian. Ya, semoga dengan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, seharusnya menjadi pribadi yang takut korupsi. Penekanannya bahwa sebagai individu harus menjadi orang yang taat atau patuh terhadap nilai dan norma hukum agama, hukum konvensional, dan hukum adat. Untuk itu, mari bersepakat lawan korupsi dan say no to korupsi. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu dan kesempatan yang saat ini kita bersama-sama. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.